Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ganjar. Selamat datang buat para mahasiswa saya. Mulai minggu ini dan seterusnya akan saya coba upload video saya di YouTube supaya kalian bisa mudah untuk belajar. Bagi yang terkendala untuk bisa online dengan Zoom. Jadi kurang lebih kita sudah pernah bahas di awal mengenai analisa kuantitatif, jadi tools atau untuk mengambil keputusan ya. Di mana sedikit akan bermain dengan probabilitas dan statistik dan banyak beberapa tools yang berkaitan tentang bidang keuangan. Nah, saya akan sedikit mengulang di pertemuan kali ini, yaitu mengenai time value of money serta NPV dan IRR. Nah, videonya akan saya bagi menjadi 2 sesi karena kalau satu kepanjangan, jadi saya akan pecah menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama video ini akan saya jelaskan mengenai time value of money. Oke, agar dapat disimak. Oke, time value of money itu apa? Jadi, kita akan mempelajari nilai waktu, perubahan nilai uang terhadap waktu. Jadi, di mana nilai uang di masa sekarang dan di masa depan itu, dan di dunia real yang berlaku saat ini adalah dapat dipastikan dan memang berbeda. Jadi, sebagai contoh, biar kalian mudah memahami, di masa saya kecil dulu, di tahun 80-an, ya, untuk membeli satu botol Coca-Cola, itu hanya diperlukan Rp500. Sedangkan kalian tahu kalau di zaman sekarang berapa harga Coca-Cola? Mungkin sekitar 4.000, 5.000 ya. Ya mungkin sekitar segitu. Udah hampir 10 kali lipat harganya dibanding zaman dulu. Artinya yang salah uangnya atau bendanya? Bendanya tetap harga segitu ya. Nilai karena benda itu real. Yang kita permasalahkan adalah nilai uang di masa tahun 80-an pertengahan sampai akhir itu Rp500-nya setara dengan nilai Rp5.000 di zaman sekarang. Sehingga artinya apa? Nilai uang mengalami penyusutan. Kalau di zaman tahun 80-an pertengahan sampai akhir menuju tahun 90-an mungkin Rp5.000 itu sudah sangat besar nilainya. Namun sekarang kalau kita bawa ke zaman sekarang nilai Rp5.000 mungkin sudah sangat kecil. Artinya kita bisa lihat nilai real dari uang itu ya. Kita bicara nilai real bukan nilai nominal. Nilai nominal tetap Rp5.000, tapi nilai realnya yang dulu bisa digunakan untuk membeli Coca-Cola Rp500, cuman sekarang kalau kita perbandingkan, kira-kira bisa nggak buat beli Coca-Cola satu botol itu? Nggak bisa ya, udah pasti nggak bisa. Artinya nilainya sudah berubah, terjadi penurunan nilai uang atau gradasi turun, ya, declining of value. Kita bicara di sini bukan nilai nominal. Sekali lagi, kita bicara nilai real, di mana nilai yang digunakan untuk membeli suatu barang atau jasa. Oke, sekarang kita masuk. Konsep time value of money atau nilai waktu uang adalah konsep sentral dari manajemen keuangan atau konsep biaya modal. Analisa keputusan, nah, jadi bisa dipakai untuk analisa keputusan juga atau disebut juga analisa kuantitatif. Dan juga bisa dipakai sebagai jalan atau cara untuk menilai surat berharga, seperti misalnya menerbitkan surat utang, bond di pemerintah, atau mau mencetak uang dengan jaminan sertifikat, gitu kan? Ini bicara di pemerintahan. Oke. Dua konsep utama dari time value of money adalah, pertama,
future value. Yang kedua adalah present value. Apa itu present value? Apa itu future value? Kalau secara bahasa kita bisa lihat future berarti masa depan. Berarti nilai masa depan uang yang nanti akan kita peroleh, nilainya berapa di masa depan itu. Sedangkan present value adalah nilai uang di masa sekarang. Jadi itu bisa kita konsepnya bisa kita bolak-balik ya. Bisa kita melihat nilai masa depan titik baliknya dari sekarang, atau kita juga bisa melihat kalau seandainya di depan terjadi kemungkinan untung berapa, kita bisa tarik nilai presentnya berapa sekarang. So, nanti kita akan belajar di NPV, bagaimana menentukan suatu investasi layak atau tidak. Oke, lanjut. Nah, jadi future value itu contohnya seperti ini. Di tahun ke-0, kita punya uang Rp100. Setelah berjalan 1 tahun dengan asumsi bunga sebesar 10%, atau kita anggap aja ini inflasi ya. Inflasi kita asumsikan, jadi ini tingkat diskonto itu tidak harus berupa bunga saja, tapi bisa juga berupa inflasi atau faktor yang menentukan perubahan nilai uang itu. Oke, kita asumsikan di sini nilai diskontonya adalah 0,1. Maka setelah 1 tahun berjalan, nilai uang tersebut berubah menjadi 100 dikali 1 plus 0,1 pangkat 1 menjadi 110. Kita bisa lihat di sini, yang berubah adalah nilai intrinsiknya atau nilai realnya. Mungkin secara nominal kamu akan temui, sama Pak, tahun depan juga nilainya 100, tapi kamu lihat, kalau dulu mungkin kayak misalnya kita mau beli permen, itu kita dulu dapat 500 bisa dapat 3, sekarang mungkin 1000 baru dapat 3. Itu contoh. Artinya nilai real uang itu berubah terhadap waktu dan biasanya mengalami penurunan karena faktor diskonto tadi. Ya, bisa dipahami ya? Oke, baik. Sehingga rumusnya future value, tapi ini, konsepnya adalah future value di mana nilai masa mendatang dari aliran kas tunggal. Jadi kita hanya melihat dari satu periode saja. Misalnya, kita melihat dari titik sekarang sampai tahun ke-5. Udah, itu aja. Kita melihat satu aliran tunggal. Tidak ada periode yang dibayar sekian. Nah, kalau misalnya di tahun pertama dibayar, di tahun pertama 100. Nah, itu nanti lain ceritanya. Itu kita akan bicara di NPV nanti. Ini kita bicara dari satu titik aja. Dari titik 1 di masa sekarang, di satu titik di masa depan. Rumusnya apa? Future value N sama dengan PV0 dikali 1 plus R pangkat N. Nah, contohnya apa? Uang sebesar Rp1.000 saat ini di awal tahun diinvestasikan ke tabungan dengan bunga 10%. Berapa uang kita setahun mendatang, 5 tahun mendatang? Jawab, future value sama dengan 1.000. Nah, nilai apa 1.000 dari sini? Nilai saat ini. Dikali dengan 1 plus 0,1. Kita asumsikan bunganya atau interest-nya adalah 10%. Nah, untuk kasus ini tidak berbicara lagi masalah nilai uang, seperti kita lihat, seperti yang saya contohkan di sebelumnya. Kita sekarang berbicara masalah bagaimana kita mau lihat uang ke depan saat kita deposito atau nabung. Berarti yang menjadi faktor diskontonya adalah bukan lagi inflasi, tapi bunga atau interest. Ya. Oke, berapa future value-nya? Yang menjadi tingkat diskontonya adalah si bunga itu sendiri. Berarti 1.000 dikali 1 plus 0,1 pangkat 1. Karena kita melihatnya di titik setahun ke depan. Berarti nilainya adalah 1.000 dikali 1,1 sama dengan 1.100. Bagaimana dengan future value di tahun ke-5? Dari titik sekarang kita lihat 5 tahun ke depan. Berarti 1.000 dikali 1 plus 0,1 pangkat 5. Sama dengan 1.000 dikali 1,1 pangkat 5. Sama dengan, ya kita bisa hitung sendiri deh, 1.610,51.
Nah, apabila terjadi, ini kita masih berbicara di aliran kas tunggal ya, apabila terjadi compounding atau bunga berbunga, atau disebut juga bunga majemuk. Bagaimana rumusnya? Future value sama dengan PVO kali 1 plus R dibagi dengan K. Pangkat K dikali N. Di mana K adalah frekuensi penggandaan. Contohnya seperti ini. Jika kita punya uang sebesar 1.000 saat ini, di awal tahun, diinvestasikan ke tabungan dengan bunga 10% dan digandakan setiap 6 bulan sekali. Maka, berapakah uang kita setahun mendatang, 2 tahun mendatang? Gimana jawabnya? Gimana menjawabnya? Oke, untuk menjawab, ketika dia bilang digandakan setiap 6 bulan sekali, kalian harus ingat saat membuat aliran massa untuk menghitung uang, maka yang dihitung sebagai tahun 1 adalah tahun ke 0. Sehingga nanti kalian harus menghitung FV 0, 1, 2, 3, sampai 5. Karena di soal disebutkan di soal disebutkan 6 bulan sekali dia bertambah. Ya kan? Kalau gitu berapa uang kita setahun mendatang gitu ya? Setahun mendatang kita harus lihat dulu. Berarti dua faktor yang harus kita cari. Pertama pada saat kapan? Ya. Gimana? Ya, saat 1 di periode ke-1. Terus dihitung lagi periode ke-2. Gitu kan? Terus hitung lagi periode ke-3. 4. Nah, di kelima gimana? Nah, ini lihat. K adalah frekuensi penggandaan, berarti kan digandakan 6 bulan sekali gitu kan? Digandakan setiap 6 bulan sekali. Ya, gimana? Silakan. Saya sediakan waktu untuk kita rehat sebentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi, ini misalnya terjadi untuk kasusnya compound ada 2. Kalau compoundnya itu tidak terjadi penggandaan, atau compound dengan tanpa penggandaan. Kalau tanpa penggandaan rumusnya simpel sebenarnya. FV sama dengan PV dikali 1 plus I pangkat N. Langsung. Dia hampir kalau rumus dengan aliran kas tunggal, ya bisa kalian lihat di sini. Ya, lihat, di mana FV sama dengan PV dikali 1 plus R pangkat N. Ya. Sedangkan untuk bunga compound, jika tidak terjadi penggandaan, kita bisa, nanti catat aja rumusnya, yaitu
Yaitu sebentar. Oke. Oke, ini rumusnya ya. Nanti saya cek dulu deh. Saya agak meragukan sedikit tentang soalnya. Coba kita lanjut aja deh. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya adalah future value atau nilai uang di masa depan dari suatu serial pembayaran. Jadi misalnya gini, kita akan terima uang 1.000 rupiah per tahun selama 4 kali. Uang yang diterima di akhir tahun dengan bunga 10%, maka nilai uang kita di masa depan berapa? Jadi kita diasumsikan akan per tahun akan menerima 1.000 rupiah. Maka future value-nya berapa gitu kan? Kita mau lihatnya dari masa sekarang. Ini disebut serial pembayaran atau namanya anuitas ya. Rumusnya adalah FV sama dengan X dalam kurung 1 plus R pangkat N minus 1 dibagi dengan R. X itu adalah jumlah pembayaran kas untuk tiap periode. Ya. R adalah tingkat bunga, N jumlah periode. So, jadi kita mau lihat nah, ini kan seandainya kita diberikan uang sejumlah 1.000 rupiah selama 4 tahun, di masa sekarang kita mau lihat berapa sih nanti nilai uang kita di masa depan, dilihat dari kacamata sekarang. Dengan rencana kita akan menerima terus 1.000 rupiah per tahun. Jadi selalu kita ingat perspektifnya adalah di masa sekarang. Oke. Untuk yang compound interest nanti kita pending dulu. Saya akan cari cara pastinya karena nih ada yang bilang gini, ada sedikit ini, saya masih belum yakin untuk ininya. Tapi nanti saya akan jelaskan. Ini masih ada simpang siur rumusnya dan tidak terlalu ada berbagai macam pendapat ya. Ada yang bilang itu harus tidak perlu dibagi dengan ininya, tapi ini saya pending dulu. Ya tenang aja, nanti pasti akan, insya Allah saya akan jelaskan. Oke? Nah, kalau misalnya ada serial pembayaran gitu, kita direncanakan akan menerima 1.000 gitu dalam waktu 4 tahun. Tapi kita mulai dari masa sekarang. Nah, kira-kira gimana gitu kan? Berarti kita melihat dari kacamata masa kini. Di masa sekarang ini berapa sih kira-kira nilai uang yang kita bakal peroleh di masa depan dengan rencana pembayaran 1.000 rupiah di setiap tahunnya itu selama 4 tahun. Berapa? Ya rumusnya itu. FPN sama dengan X dikali 1 plus R pangkat N dikurang 1 dibagi R. Ya. Di mana X adalah jumlah pembayaran kas untuk tiap periode, tingkat bunga, N jumlah per periode. Jadi, FP, ini kita mau hitung di tahun keempat ya, berarti di masa depan tahun keempat berapa gitu kan. Berarti X ada 1.000, 1 plus R-nya bunganya 0,1 atau 10%, ini 4, ya tahun keempat ya, dikurang 1, dibagi 0,1 sama dengan 4.641. Nah, ini akan saya sharing di video berikutnya. Kita tutup dulu di sesi ini, kita akan
karena ukuran videonya agak cukup besar. Nanti saya akan sharing beberapa video. Saya akan beri judul nanti di YouTube. Oke? Sekian dulu. Selamat menikmati video selanjutnya dan terima kasih untuk atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.